Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dengan program renungan. Puji Tuhan mengawali renungan kita pagi yang indah ini. Kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, oleh karena anugerah-Mu pada hari ini kembali, kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Sepanjang malam kami boleh menikmati pertiduran yang nyenyak. Kami seperti menjaga diri matamu, terlebih keserbankan kami pada pagi ini dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati daripadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan melakukan Bluetooth mode. renungan firman-Mu. Untuk itu kami mohon Roh Kudus menolong kami, biar kiranya Tuhan kami boleh memahami renungan firman-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mulaikan renungan kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi yang indah ini kita akan meneruskan renungan kita tentang mengenal Tuhan dan namanya. Dan hari ini, pagi ini kita akan masuk pada bagian yang kelima, yaitu tentang nama-nama ilahi yang berawal atau berawalan Yahweh atau Yehova. Ya. Bagian ini adalah kita masuk pada Yahweh DC. Yahweh DC yang terdapat di dalam Keluaran pasal 17 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah. Ayat 11, ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Yahweh ini adalah nama yang diberikan oleh Musa kepada Tuhan sesuai pengalaman yang dialami ketika mereka ada di Rafidim. Ya. Sekali peristiwa bangsa Israel setelah keluar dari Mesir, mereka berjalan ya, dari persinggahan yang satu ke persinggahan yang lain. Ya. Jadi perjalanan bangsa Israel begitu keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ada 42 tempat yang dijadikan tempat-tempat persinggahan mereka. Ya. Nah di tempat-tempat persinggahan mereka ini ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik peristiwa yang manis maupun peristiwa yang pahit. Ya. Nah, kalau kita membaca Keluaran pasal 17 ini, dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, di sini ada satu pengalaman yang tidak enak yang dialami oleh bangsa Israel. Peristiwa yang hampir sama dengan peristiwa yang terjadi di Keluaran 15. Dari ayat 22 sampai 26, di mana baru 3 hari mereka keluar dari Mesir, 3 hari berjalan di dalam padang gurun, mereka kehabisan air. Akhirnya mereka bertemu dengan satu oasis, ya, satu tempat di mana ada air tapi sangat disayangkan. Air di situ tidak dapat diminum. Itu sebabnya tempat itu dinamakan marah, ya, sebuah air di sana pahit. Nah, pengalaman yang sama terjadi juga ketika mereka berada di tempat persinggahan yang ke-11. Ya. Mara itu adalah tempat kediaman mereka, tempat kediaman mereka 3 hari setelah mereka keluar dari Mesir. Ya. Dan di sini apa yang terjadi? Mereka kehabisan air, saudara. Ya.
Mereka kehabisan air, sama peristiwanya. Ya. Ketika mereka kehabisan air, mereka bersungut-sungut kepada Musa, ya, dengan mengatakan, ya, bahwa mereka kehabisan air. Ya. Mereka bersungut-sungut, yang menjadi sasaran adalah Musa sebagai orang pemimpin, sebagai seorang pemimpin. Dan Musa sama di dalam Keluaran pasal 17 ayat 4, ya di sini dikatakan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apa yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan menyerang aku dengan batu. Jadi pada ayat yang keempat, Musa berseru kepada Tuhan, menyikapi peristiwa yang terjadi, di mana mereka kehabisan air. Musa bukan bersungut-sungut, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi sikap orang Israel di ayat yang ketiga pasal 17, ya, berbeda dengan sikap Musa. Ya. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Jadi pengalamannya hampir sama. Ya. Ini kan tanpa kita sadar, saudara, perjalanan hidup kita keluar dari kegelapan dunia, masuk ke dalam terang Allah yang ajaib. Ya. Pengalaman-pengalaman yang baik bagi daging, tapi ini merupakan proses. Ya. Nah, Rafidim adalah tempat yang ke-11 dari 42. Ya. Rafidim adalah tempat yang ke-11 dari ke-42 tempat persinggahan di mana mereka tiba di tanah perjanjian. Ini baru tempat persinggahan yang ke-11, saudara. Kembali mereka mengalami kehabisan air. Ya. Saudara, apapun perjalanan hidup kita, Tuhan tahu setiap kebutuhan kita, terlebih kebutuhan utama. Air itu kebutuhan utama, tetapi ketika habis, kebutuhan utama habis. Seringkali sikap kita walaupun kita sudah orang-orang pilihan Tuhan, berbeda ketika menyikapinya. Walaupun ada pengalaman-pengalaman yang harum, ya. Bukankah ada kata bijak berkata pengalaman adalah guru yang terbaik? Kita belajarlah, ya. Kalau kita pernah melihat mujizat ketika peristiwa yang sama pernah terjadi di masa lalu, kenapa kita harus bersungut-sungut ketika hal yang sama, ya, kebutuhan utama kita alami, kita ketiadaan kebutuhan utama, ya. Tetapi Musa dalam menyikapinya lain. Jadilah orang pilihan seperti Musa, menyikapi segala sesuatu dengan doa. Artinya apa? Orang percaya harus hidup di dalam doa. Apapun keadaan kita, doa itu utama. Jadi betapa pentingnya kehidupan doa bagi orang percaya. Nah, saudara, apa yang terjadi setelah mereka, ya? Setelah mereka mendapatkan kebutuhan utama yang kita baca terus di ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Musa berdoa, air yang baik yang ada di Mara menjadi manis. Sekarang mereka tiba di Rafidim, tempat persinggahan yang ke-11. Peristiwa yang sama, kebutuhan utama tentang air habis. Tetapi ketika Musa melihat, ya, menyikapi hal ini, dia lagi-lagi dia berdoa. Sudah ada pengalaman di masa lalu. Musa sudah mengalami pengalaman masa lalu. Dengan doa mujizat terjadi. Sepotong kayu, memperlihatkan lempar di air yang baik menjadi manis. Mujizat terjadi. Demikian juga di Rafidim, tempat persinggahan mereka yang ke-11 dari ke-42 persinggahan yang harus mereka lewati. Air terjadi, dan Tuhan katakan, bawalah mereka ke tempat di mana aku akan berdiri di sana. Dan apa yang terjadi? Pukullah batu itu disuruh dipukul Musa. Apa yang terjadi? Air meluap-luap keluar dari bukit batu
di Gunung Batu Horeb. Ya. Nah, di sana dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Ya. Oleh karena Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan, mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Betapa sangat parahnya ketika bangsa Israel kebut Tuhan hidup mereka tidak terpenuhi. Mereka bersungut-sungut, mereka bertengkar, adu mulut dengan Musa, tetapi Musa menyikapinya dengan doa dan mujizat terjadi, saudara. Ya, nah di ayat yang ke-15 tadi kita sudah baca, lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ini apa yang terjadi? Ya, kita lihat di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13, ya, mereka ketika selesai Tuhan menjawab kebutuhan hidup mereka, memberikan air, masalah baru datang. Apa yang terjadi? Ya. Selesai mereka dengan Musa bertengkar, sekarang mereka, ya, dikatakan di 8, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, inilah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit batu itu atau gunung Horeb itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah orang Israel. Tetapi apabila dia menurunkan tangannya, lebih kuatlah orang Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang dari sisi yang satu, seorang dari sisi yang lain, sehingga dengan tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, setelah mereka bertengkar dengan Musa karena kehabisan air, Tuhan menjawab kebutuhan mereka. Tapi apa yang terjadi? Sebagai akibat dari pertengkaran mereka dengan Musa, orang Israel dengan Musa, ya, baru selesai mereka diberikan air, ya, dijawab kebutuhan mereka. Tuhan mengizinkan orang Amalek mendatangi mereka di Rafidim. Pada waktu itu diketahui orang Israel sudah ada di Rafidim. Ya. Kenapa diketahui orang Amalek? Sebab mereka begitu banyak. 600.000 orang berjalan kaki. Diperkirakan hampir 3 juta orang, ya, 2 juta lebih. Ya. 1 juta, 8 itu pasukan perang, belum terhitung perempuan dan anak-anak. Jadi kurang lebih hampir 3 juta orang. Setelah mereka berjalan keluar, melewati laut Teberau, ya, peristiwa yang terjadi di Mara itu terdengar oleh bangsawan yang ada di sekitar, ya, yang di tempat-tempat mereka lalui. Tapi apa yang terjadi? Ketika berperang melawan Amalek, ada peristiwa yang aneh di sini. Musa, Harun dan Hur naik ke atas gunung, sementara Yosua, ya, pembantu abdi daripada Musa, memimpin orang Israel untuk berperang melawan orang Amalek. Ketika Musa, Harun dan Hur ada di atas bukit, apa yang terjadi? Ketika tangan Musa terangkat dengan memegang tongkat, ya, bangsa Amalek mundur, artinya mereka mengalami kekalahan. Tetapi ketika tangan Musa lelah, tangannya mulai turun, ya, tongkat Allah pun turun. Apa yang terjadi? Bangsa Amaleknya kuat. Ya. Begitu terjadi. Kemudian, ya, kemudian di ayat yang ke-12 dikatakan, ya, mulai ayat yang ke-11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lalu kuatlah Amalek.
Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawah tangannya supaya ia duduk, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang dari sisi yang satu, yang seorang dari sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Dengan demikian, Yosua mengalahkan Amalek dan rakyat dengan mata pedang. Apa yang terjadi? Waktu tangan Musa terangkat memegang tongkat, lebih kuat bangsa Israel. Bangsa Amalek ada satu mengalami kekalahan. Tetapi ketika tangan daripada Musa lemah, karena capek mengangkat tongkat, apa yang terjadi? Bangsa Amalek menjadi kuat. Bangsa Israel terpukul kalah. Akhirnya mereka mengambil inisiatif, mengambil sebuah batu. Musa disuruh duduk di atas batu itu, ya. Kemudian Harun dan Hur menopang tangan Allah, tangan Musa, memegang tongkat. Dan apa yang terjadi? Yosua yang memimpin peperangan itu mengalami kemenangan dari pagi sampai matahari terbenam. Mereka kuat dan mereka mengalahkan orang Amalek. Saudara, apa yang terjadi? Masalah demi masalah yang terjadi dalam hidup kita, mungkin kita tidak kuat, masih belum kuat, ya, di dalam menghadapi peperangan rohani. Ingat, ada Musa, ada Harun dan Hur yang siap mengangkat tangan daripada Musa. Di sini betapa pentingnya kerjasama dalam menghadapi peperangan. Saudara, betapa pentingnya kehidupan doa secara pribadi. Tetapi jangan lupa, doa korporat itu penting. Ya. Waktu tangan Musa terangkat, kuat bangsa Israel. Ketika tangan Musa mulai lemah, kuatlah bangsa Amalek. Nah, akhirnya mereka mengambil inisiatif. Ini pelajaran penting bagi kita. Orang pilihan Allah. Kita sebagai orang pilihan Allah yang telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa, masuk ke dalam terang Allah yang ajaib, akan mengalami peperangan rohani. Saudara, kehidupan doa itu begitu penting. Doa pribadi, mesbah doa pribadi. Tapi jangan lupa, doa korporat. Ya. Kalau Musa, Harun dan Hur tidak menyapa satu, ya. Musa mengangkat tongkat, Harun dan Hur menopang tangan kanan daripada Musa, dan Yosua memimpin peperangan. Apa yang terjadi? Mereka menang. Itu berbicara betapa pentingnya, walaupun kita bisa doa, kita membangun doa mesbah doa, jangan lupa ada saat kita harus melibatkan diri dalam satu komunitas, yaitu mengadakan doa secara korporat, doa secara bersama, mengalami peperangan rohani yang hebatnya zaman. Betapa pentingnya kita melibatkan diri dalam satu kelompok, satu komunitas, yaitu apa? Persekutuan doa bersama, supaya kita kuat. Ketika kita doa naik ke hadapan Tuhan, masalah lebih banyak, kebenaran ada di pihak kita. Tinggikan panggil Tuhan, ya. Dengan tangan yang terangkat. Kan ada istilah berkata, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau kita turun, Tuhan yang angkat tangan. Artinya, betapa pentingnya hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa. Doa pribadi, yes, penting. Tetapi tidak kalah penting juga doa secara korporat. Kelompok doa itu begitu betapa mengalami banyak pengalaman yang indah. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Karena di sana ada doa secara korporat. Ini penting, saudara. Jangan kita hanya bangga dengan kita sudah bisa membangun mesbah doa di rumah kita pribadi, di tempat pribadi. Tapi ingat, di doa-doa di mesbah di data kita, di perkumpulan-perkumpulan kelompok doa kita, ada doa-doa secara korporat. Ini penting, saudara. Ibarat mata rantai yang dipersatukan. Kalau kita mengikat kuasa kegelapan, kita berseru di dalam doa, maka Tuhan akan menghancurkan setiap persoalan dan masalah kita, dan kita akan tampil sebagai pemenang. Ayat yang ke-14, saya bacakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada orang Amalek dari kolong langit ini. Saudaraku, ini biarlah kita menjadi peringatan bagi kita.
Ketika kita lemah di dalam doa secara pribadi, karena kita manusia memiliki kelemahan, bergabunglah di dalam doa korporat. Ini penting. Di sana yang apa dibuat sama-sama. Pada zaman Indonesia masih belum maju. Di pedesaan masih menggunakan tungku-tungku untuk memasak. Nah, apa yang terjadi di sana? Belum ada kompor minyak, belum ada kompor gas, yang ada cuma kayu bakar. Saudara, tidak mungkin orang membuat tungku, memasak nasi atau air, ya, akan matang, akan mendidih. Kalau kayunya cuma satu, kayunya minimal 2-3 kayu, begitu menyala ditambah kayu. Saudara, doa kita pribadi cukup kuat. Tetapi apabila kayu bakar lebih banyak dalam tungku, api itu akan semakin membesar, saudara. Betapa api yang membesar itu mampu melakukan hal-hal yang baik. Hal yang kita harapkan cukup sama. Ya. Nah, bisa menjadi betapa pentingnya keterlibatan kita dalam doa orang itu. Saudara, kita akan lihat ya, persekutuan banyak mengalami perkembangan breakthrough. Kenapa? Karena doa kita dengan terus dari berbagai orang yang datang dari berbagai denominasi. Saudara kekasih, mari tetap andalkan Tuhan dalam segala hal. Ayat yang ke-15 kembali saya akan bacakan. Lalu Musa mendirikan mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, Yahweh Nisi, Tuhanlah keselamatanku, Tuhanlah kemenanganku. Ayat 16, dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara yang kekasih, Yahweh Nisi ini adalah nama yang diberikan Musa kepada Tuhan, yang menyatakan kalau kita bersama Tuhan mengangkat tinggi nama Yesus, nama Yahweh, ya, Yahweh Nisi, kemenangan terjadi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan renungan kita pada besok hari dengan nama Yahweh yang lainnya. Puji Tuhan, sebelum mengakhiri renungan kita pagi yang indah ini, kita akan mendengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan.
kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhannya tiba bikin dan menjadikan jaya. Dia merendahkan dan meninggikan segala. Anak cucunya pasti tidak akan yang mustahil bagi orang yang mustahil bagi orang yang mustahil bagi orang percaya. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali kami hari ini mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan dan kami sudah diberkati oleh renungan firman Bapa yang indah. Betapa Yahweh Nisi selalu memberikan kami kemenangan demi kemenangan di berbagai peperangan rohani kami, sehingga segala persoalan kami diselesaikan oleh Tuhan selaku Yahweh Nisi dalam kehidupan kami di hari-hari ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami percaya Roh Kudus meterangkan kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus juga lah yang memampukan kami mengandalkan Engkau Yahweh Nisi di sepanjang hari-hari kami ini. Terima kasih dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita bertemu besok pagi hari. Shalom.